Oke teman-teman, aduh selamat malam. Saya sudah dari pagi seliwer-seliwer mencari rezeki. Rupanya tidak ada rezeki yang berkenan. Tidak tahu mengapa jadi begini. Bikin lelah sampai tidak makan. Dengan ditutup aja dah. Ditutup dulu kacanya. Ya, sekali-sekali pakai AC gak apa-apa. Nah, teman-teman, kita akan sedikit bercerita bahwasanya untuk mencari rezeki itu ternyata tidak gampang. Saya sendiri juga tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya. Bersyukurlah teman-teman yang hari-harinya selalu berlimpah rezeki. Disyukurin teman-teman. Daripada seperti saya dari pagi tidak dapat rezeki, dari start bangun tidur sudah berusaha mendapatkan apa yang menjadi harapan kita sebagai manusia, tentunya mendapatkan rezeki. Tidak saya, tidak juga teman-teman, tidak juga mereka yang ada di jalanan, semua dari pada kita ini pasti berharap dapat rezeki setiap hari. Kalau setiap hari kita biasanya dapatnya sedikit-sedikit, beda sama kalau jadi calo tanah. Beda lagi itu, sekali dapat yang besar itu mah seperti ular teman-teman. Kalau kita ini kan seperti semut. Setiap hari cari rezeki, tetapi manakala rezeki itu tidak ada, nah ini yang menjadi kita harus berpikir. Mau kita cari dukun, sepertinya buat saya itu sangat berat hati cari dukun biar dapat rezeki yang berlimpah. Saya tidak bisa melakoni hal begitu, meskipun banyak orang mengatakan kalau cari dukun itu ya semacam beli, mungkin rezekinya bisa mengalir sederas air sederas air apa teman-teman? Tidak mungkin seperti sederas air kolam. Mungkin sederas air terjun. Wah, itu bisa apa namanya, tampias kemana-mana rezekinya itu. Kalau seperti air terjun, apalagi kena batu di bawah, bisa keciprat ke sana, keciprat ke sini. Saya tidak bisa melakukan hal begitu teman-teman, mencari rezeki dengan
dengan cara cari dukun, saya tidak bisa. Namanya sudah tidak bisa, mau bilang apa. Gratis pun mungkin saya masih mikir-mikir teman-teman. Berbayar apalagi, waduh. Karena tahu nanti risikonya bakalan lebih parah, mendingan tidak lah. Tidak usah cari dukun, cari yang normal-normal saja. Satu-satunya cara harus karena kita kerja jasa ini harus mengikuti aturan yang diterapkan. Karena itu masih lebih lebih formal lah, kalau boleh dibilang formal. Jadi tidak ada mistik-mistikan, semuanya dengan gambaran yang jelas. Nah, mendingan saya pilih yang seperti itu. Namun kenyataannya mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Walaupun dengan cara itu kita juga mengeluarkan banyak duit, juga tidak menjanjikan rezeki itu datangnya lancar, mengalirnya seperti air terjun. Tidak mau teman-teman. Ini saya jadi kurang bagaimana ya, saya juga tidak jadi habis pikir ini. Padahal kita sudah mengikuti arahan dengan harapan dilancarkan kita punya keinginan. Padahal keinginannya cuma satu saja teman-teman, cuma ingin cari rezeki biar bisa bayar ini, biar bisa bayar itu, biar bisa juga buat makan. Kenyataannya juga tidak seperti yang kita harapkan. Akhirnya karena itu sudah berjalan, itu kan tidak bisa diputar lagi teman-teman. Namanya kita mengikuti arahan yang menjadi artinya kita sudah membuat sebuah kesepakatan dengan partner kita, ya sudah, itu tidak, anggap saja modal kita menguap, tidak bisa kembali. Akhirnya kita memilih jalan teknologi karena informasi terbaru, bukan terbaru lagi teman-teman. Kalau kita baca-baca di Google, Google juga mengatakan begitu, karena teknologi juga berpengaruh terhadap rezeki yang akan kita dapat. Mau tidak mau kita mengikuti teknologi, perkembangan teknologi. Lagi-lagi kita akan keluar duit, keluar modal belanja. Sebenarnya untuk mengeluarkan modal itu enggak masalah bagi saya teman-teman. Yang jadi masalah itu ketika situasi seperti sekarang ini, maka keluar belanja modal akan menjadi beban. Karena satu keharusan kita harus mengikuti perkembangan teknologi, karena
kita juga yang memilih dengan harapan mendapatkan rezeki, maka satu-satunya jalan untuk mendapatkan modal dalam dalam mengembangkan teknologi kita, satu-satunya jalan harus pinjam duit, pinjam uang. Itu sebuah keterpaksaan karena kita sangat membutuhkan rezeki itu. Aduh, rezeki dari tadi ini gak habis-habis teman-teman. Rezeki ini tidak habis-habis untuk kita ulas. Ketika kita membutuhkan sesuatu untuk mempertahankan hidup ini, maka rezeki itu memang tidak bakalan habis untuk diulas. Nah, setelah kita pinjam, menggadaikan barang, terus kita mengupgrade teknologi kita, kenyataan susah juga mendapatkan rezeki ini teman-teman. Ini bagaimana ini? Sudah berapa ini yang kita rubah, statement berapa kali sudah berubah, juga tidak menjamin untuk mendapatkan rezeki. Nah yuk, ini bagaimana ini? Apa gerangan yang menjadi penyebab sehingga rezeki ini menjadi susah datang ya teman-teman? Kalau teman-teman punya kalau teman-teman punya masukan, boleh dong sekali-sekali berbagi biar saya tahu bagaimana caranya kita bisa mendapatkan rezeki itu. Ya, berbagi sedikit-sedikit lah biar bisa kita semua bisa menghadang pandemi ini hingga lolos dari lubang jarum. Tidak apa-apa sebenarnya untuk berbagi teman-teman. Masak dari pagi ini bisa nggak kena ini rezekinya. Lari kemana gerangan ini rezeki? Waduh, saya jadi bingung ini teman-teman. Nah, kalau kita bicara teknologi itu, dalam teknologi ada namanya hardware, ada namanya software. Nah, kalau tadi kalau saya bicara untuk perbaikan teknologi itu mengacu dari perbaikan di bidang artinya peremajaan lah di bidang hardware. Tapi di beberapa bagian teknologi itu ada juga yang sebenarnya yang akan ikut andil, ikut menunjang itu di bidang softwarenya teman-teman. Jadi kalau kita membaca di mbah Google, banyak software pendukung bagi kesempatan kita untuk mendapatkan rezeki, khususnya di bidang yang saya geluti ini teman-teman. Jadi di bidang jasa ini banyak software yang menurut cerita Mbah Google nih, ditambah dengan
menurut cerita para pelaku yang sudah pernah memanfaatkan software itu untuk mengais rezeki. Ya namanya manusia, pernahlah kita coba-coba untuk memanfaatkan software itu. Tetapi pemanfaatan software itu menurut saya tidak maksimal. Karena apa? Karena menurut saya pribadi nih ya teman-teman. Menurut saya pribadi, mungkin beda pendapat sama teman-teman. Walaupun kita menggunakan software sebagai acuan untuk mendapatkan rezeki itu, ternyata kita juga harus memiliki kemampuan dalam mengolah software itu. Kalau kita tidak punya kemampuan, sudah percuma. Pengalaman saya teman-teman, pengalaman itu karena kita juga atas saran dari mereka yang sudah pakai, mereka yang sudah memanfaatkan software itu. Karena pingin coba-coba, ya sempat-sempatlah kita menggunakan software, dan itu kita harus mendatangi teknisi yang mampu untuk mengatur ya istilahnya, memperbaikilah biar gampang ya. Jadi memperbaiki sistem yang ada di hardware kita. Nah, pengalaman saya ternyata menggunakan hal itu sama sekali tidak ada manfaat teman-teman. Jadi kita memanfaatkan itu, menggunakan software itu juga harus keluar uang. Jadi teknisi itu harus kita bayar teman-teman, nggak ada yang gratis, semuanya pakai uang. Tapi itu situasi saat sebelum pandemi, jadi masih bisa kita cover lah, namanya kita tes. Namun hasil yang didapat sangat tidak memuaskan teman-teman. HP jadi berat. Jadi hardware kita berat kerjanya, cepat panas, cepat hang. Ketika hang kita tidak bisa untuk memperbaiki, karena kita bukan teknisinya, karena kita bukan ahlinya. Makanya saya bilang ketika kita bukan ahlinya, lebih baik urungkan untuk menggunakan software untuk dalam mencari rezeki itu sendiri. Nah itu kita berbagi nih teman-teman. Saya tidak mengajari, karena hak atas keputusan teman-teman mencari rezeki adalah privasi masing-masing, sudah keputusan masing-masing, risikonya juga ditanggung masing-masing. Kalau saya yang ngatur-ngatur ntar bisa salah teman-teman. Nah, akhirnya saya tidak lagi memanfaatkan software sebagai acuan untuk mendapatkan rezeki. Itu akan sia-sia menurut kacamata saya. Sia-sia dalam artian sudah kita punya hardware jadi lebih kerja keras, kerja berat, risiko yang ditanggung dari tuntutan partner kita juga tidak main-main. Jadi menggunakan software tambahan saya kira tidak bermanfaat. Tapi bagi mereka yang sudah menguasai teknologi itu, saya terus terang
tidak mengerti, tidak tahu pasti. Jadi kembali kita bicara rezeki. Jadi banyak hal yang sudah saya lakukan, tetapi rezeki itu tidak pernah bisa datang dengan lancar, tidak bisa selancar air terjun. Itu teman-teman. Nah, akhirnya saya lebih harus menggali lagi nih. Harus lebih menggali nih, di mana sebenarnya limpahan rezeki saya, di mana sebenarnya dia pelan-pelan tapi tidak diboleh nyalip. Ini kenapa ini? Aduh, sakit nih. Mobil itu sakit teman-teman. Jalannya pelan tapi tidak boleh salip. Gantian mau salip, kita tidak dikasih. Aduh, ada-ada saja. Itulah situasi di jalanan yang tak pernah kita ketahui. Kembali ke rezeki teman-teman. Jadi saya pikir memang segala sesuatu itu harus digali. Akhirnya sebenarnya saya ingin menggali lewat jalur YouTube. YouTube. Saya mencoba untuk menggali lewat jalur YouTube. Berharap rezeki itu ada. Saya mencoba untuk membuat sesuatu yang tidak biasa saya buat. Akhirnya saya mendapatkan ide bercuap-cuap yang awalnya sama sekali saya tidak bisa lakukan, sampai akhirnya saya bercuap-cuap asal cuap-cuap. Jadi ngomong sekenanya, ngomong yang bisa kita omongkan, terserah teman-teman senang atau tidak. Saya sih secara pribadi berharap teman-teman tuh senang ya, karena jujur aja sebagai manusia kita kan tetap menjadi sosok, walaupun manusia itu lebih sempurna dari yang lainnya, maksudnya dari tumbuhan atau dari hewan, kita lah yang makhluk yang sempurna. Namun tetap saja kita namanya manusia menjadi tidak sempurna di mata beliau. Jadi saya berharap teman-teman sukalah dengan apa yang saya buat. Itu harapan saya. Nah, cuma sekarang terserah mereka yang menikmati. Sama kayak saya mau bikin kopi nih. Saya bikin kopi, kalau saya sih suka kopi yang saya buat. Tapi orang yang menikmati itu kan belum tentu suka dengan apa yang kita buat. Nah, paling tidak saya sudah membuat, saya suguhkan, teman-teman mau menikmati walaupun hanya setengah dari apa yang saya buat. Artinya saya bikin kopi 1 cangkir, teman-teman minumnya setengah cangkir. Nah, itu kan sudah menghargai apa yang sudah saya buat. Walaupun tidak, sebenarnya teman-teman tidak suka ya, tetap teman-teman nikmati. Begitu pula halnya kita membuat konten. Saya kira
harapan saya sih sama, ya saya bikin 1 jam, teman-teman nontonnya 10 menit apa gitu maksud saya. Nah, saya coba lewat jalur ini, ternyata aduh, tidak segampang yang saya pikirkan, tidak segampang yang saya bayangkan. Aturan yang 4.000 jam itu memang betul-betul berat. Lagi-lagi bikin rezeki saya masih entah ada di mana. Sampai saya coba-coba cari-cari info bagaimana cara mencari rezeki di internet. Saya coba ini, saya coba itu. Akhirnya belum ada satupun yang bisa memberikan kepuasan buat saya. Jadi secara garis besar rezeki saya ini masih ngambang, masih nyangkutnya tidak tahu saya di mana. Ini coba sudah, itu coba sudah, berusaha untuk ini sudah, berusaha untuk itu sudah. Jadi mungkin benar orang-orang bilang bahwa rezeki kita sudah diatur. Memang kalau memang kita sudah gantinya dapat rezeki, jalan sedikit langsung dapat. Tapi kalau sudah gantinya tidak dapat rezeki, biarpun jalannya sudah kemana-mana, tetap saja rezekinya tidak bakalan bisa datang. Begitu kira-kira teman-teman. Aduh, ini kendaraan kok ngikut pada sudah pasang rating ini. Gak ngerti orang pasang rating kadang-kadang nih. Wah, susah nih. Susah. Banyak jenis manusia soalnya teman-teman. Termasuk saya juga mungkin kategorinya manusia langka. Sayangnya walaupun saya manusia langka, tidak ada yang mau menyelamatkan. Padahal kalau sesuatu yang langka itu kan harus selamatkan teman-teman. Nah, ini tidak ada yang menyelamatkan nih teman-teman nih. Bagaimana nih? Jadi bingung ini. Nah, itulah teman-teman sedikit cerita kita soal rezeki. Saya kira karena ini saya sudah sampai di rumah, terus terang sih saya sampai kelaparan nih karena dapat rezeki. Jadi saya mendingan pilih pulang aja daripada menunggu dengan perut keroncongan, malahan repot lagi. Mendingan pulang, besok bisa kita ulang lagi dengan sesuatu yang baru. Oke teman-teman, sampai di sini dulu cerita saya soal rezeki. Bagi-bagi informasi, bagi-bagi ilmu. Terima kasih sudah berkenan menonton dan mendengar celoteh saya yang ngalor ngidul. Semoga teman-teman selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Semoga selalu diberikan kesehatan. Bye.